Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Cimenyan dan juga Cilengkrang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual. Kami dari kelompok 2, saya Ii Wartini, Agus Widiantoro, dan Wawa Sopala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya nih Pak Agus? Pagi Bu Ii, alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah ya. Saya dengar Pak, nih hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching kepada Pak Wawa. Apakah betul ya? Betul Ibu, betul. Iya, nah saya akan berperan sebagai supervisor Pak. Nah, ada beberapa poin yang akan saya amati ketika Bapak melaksanakan coaching. Nah, di dalam rubrik penilaiannya akan tercantum diantaranya dengan mengamati jalannya alur tirta. Nah, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, tahapan tirta meliputi apa saja ya kira-kira Pak Agus masih ingat? Ya. Masih Bu, alhamdulillah masih ingat. Jadi tahapan tirta itu kan meliputi yang pertama itu tujuan umum Bu ya. Kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Betul sekali Pak Agus. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampil dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Agus serta indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan saya bisa ya melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan memenuhi semua kriteria di dalam rubrik penilaian. Nah, terima kasih Pak Agus sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus? Baik Bu I, jadi ada beberapa kompetensi yang saya kembangkan Bu I ya. Yang pertama itu kompetensi coaching itu ya, coaching dengan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Nah, yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Wah, luar biasa sekali. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Pak ya? Iya. Yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Pak, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira Pak, kompetensi mana sih yang paling spesifik yang akan atau yang ingin diobservasi Pak? Nah, jadi dari ketiga tadi Bu ya, yang paling ingin saya kembangkan gitu ya di observasi itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, oke. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Menurut Pak Agus, kira-kira apa indikator ketercapaian pada mengajukan pertanyaan yang berbobot menurut Pak Agus nih? Oke Bu, jadi harapan saya sih tadi dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coach Bu nanti untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa muncul ide-ide baru mungkinnya dari coach sehingga permasalahan yang coach hadapi itu dapat terselesaikan. Oke, jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach ya Pak ya. Betul. Nah, baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus untuk mengcoaching Pak Wawa. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Kita langsung ke belakang. Selamat pagi Pak Wawa, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, alhamdulillah kabar saya baik. Baik ya, Pak Wawa, hari ini sesuai agenda kita ya, kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, kira-kira nih Pak Wawa ada cerita apa nih kok kelihatannya? Pak Wawa agak termenung dan agak termenung ya. Ya, betul sekali Pak. Di sini saya merasakan sebuah keresahan gitu Pak ya di dalam kelas saya. Terutama ada beberapa siswa di kelas saya yang suka celetak-celetuk gitu Pak. Ketika saya memberikan materi, saya sudah berkali-kali menegur untuk mereka
tidak boleh seperti itu gitu Pak. Yang dimaksud Pak Wawa tadi apa celetak-celetuk itu gimana itu Pak maksudnya Pak? Maksudnya seperti ini Pak, mereka asal bicara ketika saya menerangkan. Namun pada saat sesi diskusi mereka bukannya mengajukan pertanyaan, berbobot pertanyaan berbobot, malah mereka pada diam gitu Pak. Oh gitu. Nah berarti mereka tidak mengikuti pembelajaran ya Pak. Yang pasti itu kan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti karena ada anak yang tadi celetak setu, jadi yang siswa yang lain terganggu gitu Pak. Betul sekali. Nah, oke, lalu apa nih yang Pak Wawa harapkan dari proses coaching kita hari ini? Yang saya harapkan dari coaching ini, saya menemukan sebuah solusi supaya saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin di kelas saya menyenangkan dan anak-anak mengajukan pertanyaan berbobot ketika sesi diskusi, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya. Oh gitu, jadi Pak ya. Oke, ini menurut Pak Wawan nih, kira-kira apa yang membuat tadi siswa yang tadi itu suka celetak-celetuk itu? Baik, mungkin dari metode pembelajaran saya yang terapkan itu tidak cocok mungkin Pak. Sebagian besar memakai metode ceramah dan diskusi kelompok. Mungkin materi yang disampaikan juga kurang menarik bagi mereka Pak. Sehingga menjadi bosan dan mengakibatkan mereka asal bunyi dengan bertanya atau berkomentar yang tidak ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan dan didiskusikan pada saat itu Pak. Oh begitu, jadi begitu ya Pak ya. Oke, mungkin mereka ini kurang familiar mungkin ya dengan materi yang Pak Wawa berikan. Kemudian sehingga anak ini ya tadilah berkomentar, celetak-celetuk, berujar gitu kan ya, yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas oleh Pak Wawa ya. Iya. Kemudian kira-kira nih apa yang bisa membuat siswa Pak Wawa ini bisa kembali fokus, kondusif dalam pelajaran tadi Pak Wawa? Ya, menurut saya mungkin saya harus memilih tema-tema menarik bagi mereka. Judul menarik bisa membuat mereka penasaran dan mengajukan pertanyaan berbobot saat pembelajaran. Saya juga menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif untuk mendukung pembelajaran dan juga menggunakan alat peraga yang menarik, Pak. Ya, betul Pak. Kalau itu saya setuju ya, tadi yang Pak Wawa jelaskan, karena dengan cara seperti itu Bapak juga bisa mengevaluasi terhadap pemahaman murid tentang materi yang tadi Pak Wawa sampaikan. Kemudian ya pasti efeknya ke kelas, kelas menjadi kondusif gitu kan Pak ya. Nah tadi Pak Wawa mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Wawa itu kan anak-anak sering berkomentar atau berujar yang asal gitu kan ya, tidak sesuai dengan pembahasan. Ini kira-kira apa yang membuat Pak Wawa berpikiran gitu kan bahwa anak-anak tersebut itu tidak menyukai materi yang Pak Wawa berikan? Ya Pak, karena saya sudah menyaksikan sendiri di kelas saya dan melihat hasil tugas yang dikerjakan bahwa anak-anak di kelas saya banyak yang berasal dari lingkungan yang mungkin asing Pak, dengan istilah-istilah tertentu dari mapel yang saya berikan kepada anak-anak Pak. Gitu ya, betul Pak ya, mungkin ya. Jadi memang anak yang berasal dari daerah-daerah tertentu mungkin ya itu akan merasa ya bosan atau asing gitu kan dengan mendengar istilah-istilah baru yang memang mereka belum pernah dengar gitu kan sebelumnya. Ya Pak, mungkin saya juga tidak menjelaskan terlebih dahulu apa makna dari beberapa istilah tersebut, sehingga ketika saya menjelaskan lebih jauh mereka tidak memahaminya Pak. Ya Pak. Nah itu ya menurut Pak Wawa juga kan kira-kira nih ada pembelajaran yang dilakukan Pak Wawa itu kan tadi ya ada anak yang tidak familiar, kemudian dari daerah-daerah tertentu kan. Jadi anak-anak itu tidak sama dalam satu kelas Pak Wawa itu kan. Jadi akhirnya tadi ada yang fokus gitu kan, ada yang mendengarkan penjelasan Bapak, ada yang tidak, sehingga ya bisa jadi kan mengerjakan tugas dengan yang tidak mengerjakan tugas tadi ya jadinya cetak-celetuk kan gitu ya, tidak memperhatikan gitu. Nah, seperti biasa saya menjelaskan materi dan kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk maju presentasi. Mungkin karena materi yang saya berikan juga menggunakan istilah-istilah yang baru dikenal, jadi mereka
asal dalam berkomentar. Ya begitu ya Pak ya. Memang betul Pak. Jadi kegiatan Pawawa seperti diskusi kemudian presentasi itu sebetulnya sudah baik gitu ya. Namun kan masih kurang efektif nih karena anak-anak yang tidak memiliki pemahaman tadi istilah-istilah di awal itu ya baru Pak ya disampaikan ya mungkin seperti itu. Ya Pak, sebenarnya saya juga sudah menggunakan menggunakan sumber belajar berupa buku dari pemerintah. Seterusnya saya menggunakan link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu juga saya menggunakan LKS yang berisikan materi-materi dan juga soal-soal latihan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang saya berikan. Tetapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda Pak. Oh, ya itu saya setuju Pak. Nah, itu bagus sekali lah Pak Wawa tadi ya. Tapi gini akan lebih bagus lagi nih ya jika nih dalam menggunakan sumber belajar itu bisa divariasikan lagi Pak. Ya, bervariasi lagi sesuai dengan minat anaknya. Itu kan minat anaknya kemudian anak bisa memilih sendiri gitu kan cara apa, bagaimana cara mereka belajar. Gitu. Nah, tadi kan ada selain sumber belajar yang Pak Wawa sebutkan gitu kan. Kira-kira ada solusi atau ide-ide lain nggak yang Pak Wawa bisa munculkan dalam mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, mungkin untuk solusi, mungkin saya bisa memberikan semacam kamus istilah, yang mana kamus istilah ini saya berikan kepada mereka sebelum pembelajaran gitu Pak, agar mereka bisa membaca dan memahami maknanya. Saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah tersebut sebelum menjelaskan materi dan menekankan pentingnya mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses pembelajaran, dan saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan alat peraga. Nah, itu bagus sekali Pak ya, saya setuju. Nah untuk strateginya gitu, kira-kira apa nih yang akan Pak Wawa gunakan untuk mengembalikan tadi suasana yang kondusif? Untuk berbicara tentang strategi ya Pak, saya akan memberikan buku istilah yang saya buat sendiri dan menjelaskannya kepada mereka Pak. Saya juga akan menjelaskan sebelum masuk ke materi pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga akan mengoptimalisasikan penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan, dan juga saya akan membuat sebuah kesepakatan belajar dengan siswa supaya nanti pada saat bertanya pembelajaran yang saya inginkan dapat berjalan dengan baik gitu Pak. Bagus sekali Pak ya, saya setuju dengan strategi yang Pak Wawa terapkan. Memang betul pembelajaran itu memang harus berpihak pada siswa ya Pak, sehingga pembelajaran yang ya sebisa mungkin lah jadi menyenangkan bagi siswa. Nah kira-kira kapan nih strategi ini akan Pak Wawa laksanakan? Mungkin saya akan realisasikan secepatnya Pak. Pada minggu-minggu depan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Oke Pak Wawa ya. Nah kira-kira ada orang lain nggak yang terlibat Pak Wawa dalam ya tadi? Nah di sini saya akan meminta bantuan kepada staf ahli untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam gitu Pak di dalam kelasnya. Baik, bagus Pak ya, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran itu bisa menambah kekuatan ya bagi Pak Wawa. Nah kira-kira menurut Pak Wawa untuk target pencapaian keberhasilannya itu seperti apa? Untuk pencapaian keberhasilannya mungkin bisa saya katakan 70% bisa fokus dan memperlihatkan progres yang signifikan Pak. Mungkin itu Pak. Ya, bagus Pak ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Itu kan. Nah sekarang nih apa yang menjadi komitmen Pak Wawa terhadap rencana tadi? Saya akan berkomitmen menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif. Selain itu menggunakan media-media yang dapat saya gunakan, dan juga menggunakan media yang sesuai dengan minat dan kesempatan yang ada di dalam kelas yang lebih menyenangkan lagi Pak. Oke, saya setuju itu Pak. Nah kira-kira dengan dukungan apa nih yang Pak Wawa butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Oh baik, untuk dukungan yang saya butuhkan ada beberapa referensi Pak. Yang pertama mungkin dari buku dan dari teman-teman tentang metode-metode apa saja yang dapat saya gunakan. Selain itu juga saya
bisa menggunakan media-media yang lebih menarik yang sesuai dengan zaman sekarang, Pak. Oke, ya Pak. Tadi sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Terima kasih nih Pak Wawa ya, secara tidak Pak Wawa sadari gitu kan ya. Pak Wawa sudah mendapatkan solusi tadi ya dari permasalahan yang Pak Wawa hadapi. Ya saya doakan gitu ya, mudah-mudahan rencana aksi Pak Wawa itu bisa berhasil dengan baik dan tercapai dengan sesuai harapan. Oke. 1 minggu lagi mungkin saya tunggu hasilnya dari aksi Pak Wawa gitu ya. Semoga sukses ya Pak Wawa. Baik Pak, terima kasih sudah membantu saya dalam coaching ini Pak, sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya Pak. Baik, terima kasih Pak Wawa. Saya kira sudah cukup ya untuk coaching kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ya ke Bu Ii sebagai supervisor. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Agus selaku coach dan juga Pak Wawa selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak. Nah, Pak Agus sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari tujuannya sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan yang akan dilaksanakan. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa yang diinginkan Pak Agus tadi ya. Kemudian rencana aksi dan juga ide-idenya yang baru sudah muncul dari pertanyaan Pak Agus. Nah, metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Kemudian tanggung jawab juga yang sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Agus. Gimana nih Pak perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching? Yang pasti nih Bu Iya, perasaan saya itu pasti senang sekali ya. Kenapa? Karena disadari atau tidak gitu kan, tadi Pak Wawa itu menceritakan permasalahannya Bu ya. Dan Pak Wawa sendiri juga itu yang tadi yang mendapatkan solusinya gitu. Luar biasa ya Pak. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaiannya nih Pak, ketercapaian pengembangan yang diinginkan gimana? Apakah sudah terlaksana? Ya, kalau tadi saya lihat sudah terlaksana Bu ya semuanya. Tadi indikator yang saya inginkan ya tentang rencana aksi, nah itu kan itu sudah. Kemudian percakapan coaching tadi Pak Wawa sudah memunculkan rencana aksinya Bu gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya gitu kan, di antara memberikan kamus istilah tadi kan sudah. Kemudian membuat kesepakatan kelas sudah. Kemudian menentukan sumber dan media juga sudah gitu kan. Nah, yang menarik serta membuat model pembelajaran yang intinya tadi menyenangkan pada siswa Bu, sudah dilaksanakan semua oleh Pak Wawa. Luar biasa, baik sekali ya. Baik Pak Agus, tadi di awal percakapan Pak Agus ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu juga sudah ya Pak, sudah bisa Bapak lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu I, untuk ke depan saya itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu ya. Agar apa? Agar dalam melakukan coaching itu saya bisa mendengarkan permasalahan dari coaching gitu kan dengan lebih baik Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan dan juga ingin kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baik Pak Agus, observasi kali ini sudah selesai. Saya akhiri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali ya Pak. Terima kasih Bu I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.